perlu dipahami bahwa pelimpahan jasa ini sebenarnya menembus ruang dan waktu, sehingga semua kembali ke diri kita. Pelimpahan jasa ini benar-benar akan melimpah ya, tentu kalau kita melakukannya dengan cinta kasih, ketulusan maupun konsentrasi. Nah, kemudian dari pihak si penerima pelimpahan jasa ini tentu juga ada syarat untuk bisa menerima pelimpahan jasa ini, yaitu salah satunya karma baiknya harus saatnya berbuah. Maka sebenarnya bukan tergantung dari besar kecilnya jasa kebaikan yang kita limpahkan, tetapi juga banyak faktor. Dari kitanya, kita melakukan banyak kebaikan lalu kita mau limpahkan, tetapi kemudian kita melakukannya barangkali tidak dengan konsentrasi, kita juga melakukannya asal-asalan dan sebagainya, tentu tidak akan melimpah dengan maksimal. Demikian juga si penerima ini kalau memang saatnya baru berbuah karma baiknya itu hanya kecil ya, walaupun Anda memberikan satu kebaikan yang besar gitu, tentu dia juga akan menerimanya kecil. Jadi tidak tergantung dari besar kecilnya juga. Jadi dua sisi ya, dari si pemberi maupun si penerima. Kemudian dari sisi sebagai anggota sangha, bahwa sebenarnya kami ini bukan yang melakukan pelimpahan jasa, tetapi kami mendorong supaya kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu supaya bisa berbuah, kan kami sebagai ladangnya ya. Sehingga kadang yang perlu dipahami bahwa kadang orang ketika melakukan pelimpahan jasa semacam hanya pasrah aja kepada kami, itu salah. Karena harusnya yang betul-betul konsentrasi ya kan, kemudian melakukan pelimpahan jasa ya Anda sendiri, bukan kami gitu loh. Nah, dan itu juga nggak perlu harus ketemu gitu. Gimana harus ketemu bla 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 bla. Kalau nggak ketemu nggak mantap, siapa bilang? Karena nggak ada urusannya dengan ketemu atau nggak ketemu, tapi bagaimana Anda melakukannya dengan tadi itu, cinta kasih, ketulusan dan konsentrasi. Nah, bahkan ketika Anda melakukannya dengan penuh cinta kasih, ketulusan dan konsentrasi ya, mungkin bimbingan secara online saja bisa berpengaruh. Jadi pernah ada sebuah cerita, waktu itu ada umat kalau nggak salah tinggalnya di Binjai, itu baru meninggal suaminya. Kemudian anaknya, pas waktu itu saya lagi di Medan, anaknya datang ketemu saya, menyampaikan bahwa papahnya itu meninggal dan minta pelimpahan jasa. Terus tanya ke saya, bisa nggak kalau mamah dan lain-lain yang lagi ada di Binjai sekalian pelimpahan jasa. Jadi video call ceritanya, online gitu. Ya nggak ada masalah, yang penting mereka mengikuti dengan penuh kekusyukan tadi, cinta kasih, ketulusan dan konsentrasi. Jadi pada waktu itu, malam itu, karena sudah hampir jam 10-11 malam ya, waktu itu setelah selesai pelimpahan jasa, saya bimbing juga sambil online itu. Kemudian saya menyampaikan ke anaknya bahwa biasanya pelimpahan jasa kalau melimpah itu terutama ini kan khusus ya, dikhususkan namanya untuk mendiang tertentu ya, itu biasanya akan lebih kelihatan dalam arti si mendiang itu biasanya akan bisa menemui kita, apakah melalui mimpi ataupun bagi yang indigo itu yang mungkin memiliki penglihatan, itu mereka bisa melihat mereka berubah seperti apa, bisa berpamitan ketika misalnya mau jadi manusia, dan mereka menjelang itu mereka bisa berterima kasih. Jadi waktu itu saya sampaikan ke anaknya ya, nanti kalau memang pelimpahan jasanya melimpah, biasanya sih menurut pengalaman saya dalam maksimal 1 minggu aja udah kelihatan bahwa si mendiang ini berubah, mungkin berubah
penampilannya, atau dia lebih ceria, dia berterima kasih atau apapun itu. Nah, jadi saya menyampaikan ke anaknya ya, dan belum disampaikan ke mamahnya waktu itu. Rupanya mamahnya waktu itu malam itu udah langsung mimpi, padahal belum disampaikan waktu itu. Jadi karena udah terlalu malam ya, dan keluarga ini masih sempat makan malam lagi, sehingga nggak sempat dia kasih tahu mamahnya karena udah terlalu malam. Nah, rupanya pada malam itu juga selesai pelimpahan jasa itu, si mamanya ini, berarti istrinya ini, yang istrinya meninggal ini, dia bermimpi mengenai mendiang suaminya yang sudah ceria, bahagia, berterima kasih. Nah, jadi gara-gara mimpinya indah ya, jadi si mamanya ini pagi-pagi sampai dibela-belain naik kereta api dari Binjai menuju Medan hanya mau ketemu saya. Jadi ya ini, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya, dalam arti apakah saya ikut membacakan pelimpahan jasa atau enggak, sebenarnya tidak ada hubungannya. Tapi karena si istrinya ini juga dengan penuh kesungguhan kan, dia juga dengan penuh cinta kasih, ketulusan, konsentrasi, maka menjadi maksimal. Nah, sehingga akhirnya apa, pagi-pagi tahu-tahu kan si mamanya ini udah sampai di Medan ini, dan kaget dia diceritain bahwa dia mimpi papanya bla 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 gitu kan. Jadi akhirnya si anak ini kaget kan, oh ya kemarin ayah ngomong katanya kalau pelimpahan jasa itu melimpah itu harusnya dapat mimpi atau mungkin bisa dapat penglihatan apa gitu. Nah, rupanya kan sinkron. Nah, jadi ini salah satu contoh aja. Jadi sebenarnya ketika melakukan pelimpahan jasa itu Anda yang melakukan, bukan saya ya. Sehingga ketika Anda betul-betul melakukannya dengan niat yang ketulusan, dengan cinta kasih ya kan, dengan penuh konsentrasi supaya mendiang ini bisa terlahir di alam bahagia, kemudian bisa hidupnya lebih enak. Nah, tentu ini akan melimpah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ketika Anda mungkin hari ini mungkin Anda tinggal di luar negeri, kemudian Anda mau pelimpahan jasa kepada mungkin keluarga Anda yang ada di mungkin Indonesia, itu tidak ada hubungannya juga, dalam arti bukan berarti Anda harus berusaha payah pulang ke Indonesia, turun ke lokasi kemudian baru melakukan pelimpahan jasa, enggak seperti itu ya. Kekuatan konsentrasi inilah yang akan ikut membantu supaya betul-betul bisa menembus ke ruang dan waktu itu dengan sangat akurat. Maka kalau Anda nggak konsentrasi, itu ibarat saya ya, energinya, fokusnya itu untuk menuju ke satu titik itu kurang. Tapi kalau Anda betul-betul konsentrasi, itu istilahnya tembakannya jadi jitu. Nah, ini kira-kira seperti itu.